Firuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Bapak Ibu Masjid Talib Huda yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa hadir belajar bersama di Masjid Nur Huda, masjid yang kita cintai, setelah kita libur 3 hari, 3 pekan. Dengan rasa syukur yang berarti mensyukuri atau menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada ridhonya, yaitu nyaman, tentram, damai, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tema rahmatan lil alamin yang kemarin sudah sementara kita selesaikan, maka pada malam hari ini kita berganti tema, yaitu tentang anjuran khusyuk dalam sholat. Kalau sholat sendiri kita sudah mengerti, sudah melaksanakan. Nah, khusyuk itu seperti apa? Nanti kita lihat di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran yang telah disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dulu wahyu itu disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad selaku Rasul atau utusan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita selaku hamba Allah yang sehari semalam melaksanakan sholat 5 kali, yang fardu atau yang maktubah, itu adalah ada beberapa dasar hukumnya. Kemudian supaya khusyuk seperti apa? Kuncinya adalah kita membutuhkan sholat itu. Jadi bukan tujuan sholat itu untuk khusyuk, bukan ya. Jadi intinya sebetulnya kita ini membutuhkan Allah. Seberapa jauh kita ini waktu sholat itu connect dengan Allah. Jadi bukan berarti kita tujuan kita akhir itu khusyuknya itu adalah, bukan. Khusyuk adalah efek atau akibat daripada kita telah connect selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun salatnya tenang, seakan-akan diam seperti apa? Tidak mendengar apa-apa maunya. Tapi kalau pikirannya tidak connect juga itu belum khusyuk. Jadi di dalam khusyuk sini adalah gerakannya tenang, bukan Allahu Akbar sambil kukur-kukur belakang kiri kanan sambil kelakepan belantari rame-rame, bukan. Jadi khusyuknya itu tenang dulu, tenang secara fisik dan pikirannya adalah connect kepada Allah. Lalu sekarang kalau fisiknya aja Allahu Akbar kemudian kukur-kukur geger, itu ya juga kurang pas. Ya harus kita maka sebelum sholat memang kita dianjurkan untuk bersih. Bukan berarti sebelum sholat kita tidak bersih. Sebelumnya memang kalau umat muslim itu setiap saat harus bersih, sehingga kita sehabis dari sawah ataupun dari menggali kuburan atau apa, itu selalu dianjurkan untuk membersihkan diri atau fisik atau jasmani. Nah, sehingga kalau nanti kita akan melihat
beberapa ayat kita akan mendapat petunjuk ya bahwa sholat itu supaya kita bisa khusyuk dianjurkan yaitu selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu sendiri adalah suatu zikir, yaitu mengingat atau memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah zikir dan doa. Sebetulnya zikir dan doa itu yang harus dipanjangkan adalah zikirnya, Pak. Kalau doanya sebetulnya kalau menurut ayat-ayat itu doa itu seperlunya saja. Jangan doanya panjang sampai seakan-akan malah Allah disuruh. Tapi zikirnya sedikit, bukan begitu. Tapi kalau menurut ayat memang kita sebetulnya zikirnya yang banyak. Karena sholat termasuk zikir, mengingat Allah, maka kita sebagai pembuka kita lihat dulu surat 33 ayat 41 42. Surat Al-Ahzab. Di situ disebutkan bahwa kita disuruh zikir yang banyak. 33 surat Al-Ahzab ayatnya 41 42. Tiwa saya kedua. Ya. Sila. Itu ayatnya punya demikian. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman. Jadi ya itu hai, ayyuha manakah dia, alladzina orang-orang, amanu yang telah beriman. Kalau diartikan satu-satu, tapi biasanya cuma hai orang yang beriman. Itu sebenarnya juga kurang pas karena satu huruf dalam Al-Quran kalau ada arti ya harus diartikan. Namanya itu cermat. Ya hai, ayu, manakah, ha dia, karena ha ini ada domir, alladzina orang-orang, amanu yang telah beriman karena fi'il madi. Wudkuru fi'il amr, zikirlah kamu sekalian Allah pada Allah, zikron kasiro, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, hasiro. Jadi memang kita disuruh zikir itu sebanyak-banyaknya, jangan pelit-pelit. Wasabihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kita disuruh bertasbih pada waktu pagi dan petang. Salah satu zikir tadi adalah bertasbih, mengatakan lafadznya adalah subhanallah itu, yang di situ kita disuruh zikir yang banyak. Kalau di ayat lain ditambahi bihamdika, dengan memujinya. Maka kita korelasikan, kalau kita disuruh zikir yang banyak karena sholat itu juga zikir, nanti di surat Toha ada itu bahwa surat itu adalah lidzikri, surat itu adalah untuk mengingat aku. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, 46 yang buka, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khosyiin, ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di akhir ayat ada illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk itu tidak berat minta tolong kepada Allah waktu kita gelisah, waktu kita punya masalah, ya. Maka kalau Bapak Ibu punya masalah, harusnya masalah itu sabar kemudian sholat. Pikiran kok lagi ruwet,
pikiran kok lagi bunel. Kalau orangnya beriman, itu untuk sholat bunelnya hilang harusnya. Ya, harusnya kalau menurut ayat itu harusnya begitu. Jadi karena zikirnya itu mengingat Allah betul, sholatnya mengingat Allah sehingga menjadi khusyuk. Tapi kok sebelum sholat pikirannya bunel, bar sholat aja bunel. Nah ini perlu dipertanyakan ini sholatnya. Itulah keindahan petunjuk Allah kalau kita sebetulnya agak cermat. Kemudian kalau di surat 46-nya, bahwa orang yang khusyuk itu antara lain adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi rajiun. Cirinya orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi yakin kalau ingin ketemu pada Allah. Ketemu dengan Allah itu bukan berarti kita ketemu jagungan kayak saya dengan Pak Parman, saya dengan pimpinan, itu bukan. Ya, jangan pikirannya jangan wah nanti kalau ketemu Allah itu terus kayak wong jagungan, kayak wong ketemu kancane reoni, ceblok-ceblokan, cipika-cipik, itu bukan. Ya. Jadi nanti ketemu dengan Allah itu nanti adalah hukum kaumullah yang di akhirat itu dikabarkan pada kita, nanti di sana akan kita lihat semua. Jadi jangan wah nanti saya yakin ketemu Allah nanti terus jagungan ceplek-ceplekan. Bukan begitu. Harusnya pikiran kita naikkan dengan pikiran yang betul-betul jernih sehingga kita memandang itu jangan seperti kita waktu sekarang saja. Jadi ini pertanyaannya, sudahkah kita kalau sholat itu seakan-akan kita akan ketemu Allah dan kembali kepadanya, atau malah pas sholat kelingan dompet keri, wah HP ku mau ning endi yo. Itu namanya kurang persiapan. Sedang kita itu kalau jamaah banyak ya, biasanya kalau di Masjid Sabah itu jamaah was banyak itu ada HP bunyi pas sholat. Maka saya sering bapak-bapak sekalian sebelum sholat kita mulai mohon HP di silent untuk peringatan. Kadang memang ada yang lupa. Kalau pas baca jahar malam itu tidak apa-apa. Kalau siang kan sangat mengganggu. Bacanya siri, kemudian ada kalau HP-nya bunyinya keras, volumenya tinggi kan sangat mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Maka zaman sekarang mestinya di samping ada tulisan HP harus dimatikan di dalam masjid, itu juga imam mau sholat itu memperingatkan. Karena mungkin jamaah itu ada yang anak muda yang teledor, HP belum dimatikan ikut sholat, kemudian waktu kita sujud berbunyi keras sekali sehingga akan mengganggu kekhusyuan teman-teman yang lain. Maka kuncinya adalah kita dalam pikiran itu selalu connect dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat di dalam ayat-ayat bahwa khusyuk itu harusnya memang kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan betul-betul senang, waktu sholat itu senang. Jadi seperti gini ya, kalau seorang remaja ingin ketemu kekasihnya, itu kan karena ingin ketemu, kan setelah ketemu kan ingin berlama-lama, ingin curhat, ingin dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah membutuhkan Allah dalam ibadah itu, kita inginnya kan tidak tergesa-gesa, santai, kemudian rileks, sehingga kalau dalam istilah psikologis gelombang otak ini dari yang paling tinggi kemudian diturunkan ke alfa, kemudian ke beta dan delta. Jadi kalau
kesadarannya sangat kemudian setelah kita zikir sholat itu seakan-akan pikiran tenang, kemudian halus antara connect hati dan pikiran, harmonis. Jadi kalau dirasakan halus, itu akan juga membentuk suatu kesehatan jasmani juga. Maka kalau orang dulu, ya mungkin nenek moyang kita, itu kalau ingin menerapkan pikiran kan pergi ke suatu tempat. Di tempat situ tempat yang tenang, kemudian mendengar air gemericik atau bunyi burung dan sebagainya, kemudian menenangkan. Itu hanya mengharmoniskan pikiran dan hati. Jadi dilembutkan badannya supaya pikirannya, hati dan pikiran lembut. Itu orang-orang dulu kan begitu. Nah, kalau kita ya dalam zaman keramaian itu ya memang dalam sholat itu kan sudah suatu tempat untuk curhat pada Allah, kemudian bisa pikiran itu bisa sejuk, menenangkan, antara mengharmoniskan antara pikiran dan hati, sehingga akan terbentuk kenyamanan. Kalau orang itu hatinya nyaman, akan membentuk tubuh yang sehat. Karena di dalam tubuh manusia yang sehat itu bisa dibentuk, memperbaiki sel-sel kesehatan itu hanya dengan waktu yang dia damai dan senang. Ya. Jadi kalau orangnya pengeluh, sukanya mengeluh, kemudian uring-uringan, marah-marahan, jengkel-jengkelan, anyel-anyelan, ini mengganggu kesehatannya. Karena ibaratnya rumah itu, kesenangan itu tukang batu. Jadi wong nek seneng ibaratnya rumah nek tukang batu nih, di sing rusak ndang ditandani gitu. Oh ini genteng bocor ndang dianu. Tapi kalau gur sedih, murung, kecewa, sakit hati, marah, dendam dan sampai itu seperti rumah rusak tapi tukang batunya nggak ada. Makin lama makin nontok. Dan kalau psikologisnya itu sakit, nanti jasmani akan juga menjadi sakit. Maka sebetulnya dampak-dampak dari ayat Allah itu kalau kita lakukan sebetulnya menghasilkan sesuatu yang indah. Karena ini memang petunjuk itu bukan hanya untuk akhirat, termasuk untuk di dunia. Maka kita ngaji ini bukan mencari ganjaran. Kita ini mengaji, mencari petunjuk, supaya petunjuk itu petunjuk hidup ya. Ya ngaji nggak usah mati. Sak ngaji ini nggak usah urip, itu loh. Perkara nanti amal-amal kita itu nanti jadi nggak sanggup mati itu masalah lain, tapi petunjuk itu yang ilmunya itu adalah untuk sanggup hidup ini atau bekal kehidupan ini, sehingga nanti hidup kita terarah akan menjadi indah. Sebaliknya kalau kita hidupnya tidak terarah ya akan menjadi bubrah kan begitu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ayat ini bisa Bapak Ibu korelasikan tentang khusyuk ini ya. Bapak Ibu dibaca di, kalau tadi surat Al-Baqarah 4546, karena ini LCD-nya nggak ada ya. Kita korelasikan dengan Al-Baqarah 153. Yang buka Al-Baqarah 153. Di situ nanti ada korelasi. Saya bacakan ya. Billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau tadi kita disuruh minta pertolongan itu dengan sholat dan sabar, kalau di sini juga diseru juga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, ista'inu, mintalah pertolongan bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat.
Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Tidak ada ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang marah. Kan nggak ada, Pak. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar adalah dalam arti kalau kita minta itu tidak tergesa-gesa, ya, harus kita lakukan apa yang kita minta sesuai dengan hukum sunatullah, hukum kausalita. Kalau ingin sehat, ya umur 50 ke atas, jangan makan jeroan, dikurangi santan, dikurangi garam, umpamanya demikian. Itu namanya minta sehat pada Allah dan tuntunannya kita laksanakan. Tapi kalau minta sehat, besok makan sate, awan makan gulai, malam makan bakso, ya kolesterolen, umpamanya demikian. Tidak sesuai apa yang dengan diminta. Atau juga minta pinter tapi nggak mau belajar, baca malas dan sebagainya. Itu juga nggak bisa, karena Allah itu memberikan sesuatu berlaku hukum kausalitas sebagaimana di dalam surat 18 ayat 84-85, bahwa di situ disebutkan fa'atba'a sababa, maka ikutilah sababa atau sebab akibat, dalam istilah populer disebut kausalita. Jadi dua ayat ini, tiga ayat ya, mungkin sudah bisa dipahami. Kemudian kalau Bapak Ibu memulai sholat, itu kan kita takbir ya, Allahu Akbar. Di samping itu kata-kata atau lafaz takbir Allahu Akbar itu hampir setiap pergantian gerak, pergantian gerakan dari berdiri ke rukuk ke iktidal itu selalu dihubungkan Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak terputus. Coba kalau kalian bayangkan mau rukuk tidak Allahu Akbar, nanti terputus. Maka Allahu Akbar itu adalah sesuatu di samping kita membesarkan Allah, di dalam kata-kata takbir Allahu Akbar itu adalah supaya kita tidak sombong ya. Karena memang bacaan takbir dalam sholat itu adalah istilahnya kalau mengepung dalam sholat kita itu maksudnya mau rukuk takbir, kemudian mau sujud takbir, antara dua sujud juga takbir. Jadi semuanya pakai Allah Akbar. Di situ menggambarkan bahwa Allah ini Maha Besar, agar kita tahu diri dan rendah hati, agar kita tidak takabur, agar segera menghancurkan kesombongan yang bercokol dalam jiwa kita. Karena sesungguhnya kekhusyuan sholat sangat tergantung kepada sikap rendah hati kita. Jadi termasuk khusyuknya kita itu kalau kita rendah hati, Bu. Kalau kita sombong congkak ya tidak mungkin khusyuk. Maka nanti kita lihat bahwa orang yang sombong itu tidak akan ditemui oleh Allah. Bahkan Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit. Jadi kalau orang yang sombong itu Allah sangat murka. Maka kita di dalam sholat suruh khusyuk. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Nah, sombong ini ada dua jenis. Yang satu adalah sombong kepada Allah. Yang kedua adalah sombong kepada manusia atau angkuh. Kalau sama manusia itu pun juga tidak baik, apalagi sombong kepada Allah. Karena kalau kesombongan itu pada Allah, itu nanti akan juga berakibat fatal, apalagi juga kepada manusia. Merasa lebih baik, lebih terhormat, lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya, itu kita punya kesombongan kepada manusia. Sebab zaman dulu goro-goro iblis itu kafir, Pak. Itu mau mergo sombong misalnya nih. Lah wong Adam dadake sangka kaya ngono kok aku sok gede luwih apik sangka aku kan itu. Cuma kesombongan jane. Maka kalau ada anak-anak yang merasa anaknya kaya kemudian sombong, itu juga enggak baik. Walah, gua anake wong sugih kok. Wah, aku anake pejabat kok. Nanti akan dilahirkan Gusti Allah. Itu ya. Ya mungkin dilahirkan Gusti Allah dengan nanti keturunannya kurang sempurna atau apa enggak tahu kan. Kalau sombong itu memang dampak-dampaknya kurang baik kan sekali.
Yang lihat surat Luqman, surat 31 ayat 8. Surat Luqman, surat 31 ayat 18 ya. Saya ulang, surat Luqman, surat ke-31 ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Coba. Ini karena kita di dalam sholat suruh bertakbir, dan takbir itu berulang-ulang setiap pindah gerak, menggambarkan supaya kita ini tidak sombong, baik sombong kepada manusia maupun sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyukai orang-orang sombong, maka kita tidak boleh dengan manusia saja itu berpaling, Pak. Apalagi wis melengos karo meludah. Ini kan apa? Dengan ayat ini ya. Dulu kan orang Jawa itu kalau geteng itu ngepit karo noleh karo ngidu kan gitu kan. Ijek tambahi cuh mungkin gitu. Apa ngerti? Ada itu dulu. Mungkin sekarang aja ada kok. Aku saking gedinge. Ya. Wong neng pasar rebutan dagangan. Saking gedeng terus wanjel melengos cetok kancane. Padahal harusnya kan kerjasama, sinergi ya. Atau yang paling berat itu bertetangga dekat, Pak. Ya. Kalau kula kali para paman letih rada adoh mboten ora akeh masalah. Nek cedhak iki sok masalah ya mbuh pitike sapa telek apa napa ngoten niku wah sangat sangat memerlukan kesabaran. Nek karo sing let 3 omah 5 omah ndak masalah. Oh, cara kon milih, mungkin panjenengan pilih tetangga itu sing gaweane jahit, Pak. Ora bising penak napa? Tamu ora akeh. Padha kon milih karo jenengan sandike napa? Pabrik napa bengkel gede napa milih sandike tukang jahit ya. Cara kon iso milih, nek apa iso kan gitu. Dengan wong iki kan mboten pati bising. Tapi kalau bengkel gede bubut apa-apa suaranya banter dan pengen tidur dan apa-apa kanan. Itu umpamanya demikian ya. Atau ternak lehor yang buahnya sehingga ada angin banyak gitu kan. Tapi kalau penjahit kan tidak ada baunya. Coba seluruhnya juga bising. Cara kan milih janjane gitu. Tapi kan tidak bisa. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh namanya angkuh. Tidak boleh kita memalingkan muka, melengos dari manusia. Sebenci apapun, sejengkel apapun. Ya, karena ini ayat Allah. Karena Allah tidak menyukai, Pak. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Coba ini dikorelasikan dengan surat 17 ayat 31. Ya, surah 17 37 Ali Isra ya. Itu 17:37. Coba Pak Parmanti Pak. Al-Isra 37.
gol jibala tula. Jadi sini korelasinya dari surat Luqman ayat 18, kemudian yang ini surat Al-Isra ayat 37, ya, wala tamsi fil ardi maroka. Janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan sombong, dengan angkuh. Innaka, sungguhnya engkau, lan tahrikol ardo, tidak bisa melubangi bumi, walan tablugol jibala tula, dan juga tidak bisa kamu akan sampai setinggi gunung. Jadi menungso ora bakal iso bolong bumi, Pak. Kalau bumi kita beratnya 600 triliun ton kurang lebih, kemudian mau dilubangi oleh manusia, tidak bisa lagi ngebur berapa ratus meter yang metu lumpurnya panas kok nggih. Lapindo itu kan baru dibor berapa itu sudah metu segitu. Nanti kalau ngebur di dalam urung rampung wis mahmane keluar, mungkin begitu. Jadi ini kesombongan kepada manusia pun kita tidak dibolehkan, ya. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, melaku gemleleng itu loh maksudnya. Berjalan di sini bukan hanya berjalan kaki loh, Pak. Naik sepeda motor, naik mobil, kan ada itu kalau naik sepeda motor karo gemleleng. Enten mboten? Wah, enten karo digas-gas, karo melengah-melengo, karo melengas-melenges, karo sombong, baik itu suaranya maupun gayanya, termasuk mobil, ya. Mungkin digas banter karo di pancatan itu bisa bunyi kiki, itu kan termasuk kesombongan juga ini. Jadi kita tidak boleh berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sudah istilahnya sudah diwanti-wanti oleh Allah, atau corotan ini dipal nih. Sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Itu adalah kita tidak boleh sombong sesama manusia, karena Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar kok masih sombong, itu tidak sesuai dengan ucapan kita. Sedangkan kalau kesombongan yang kepada Allah, ya, itu juga tidak pantas, Pak. Karena kesombongan itu kata Al-Quran termasuk kategori kejahatan. Jadi sombong itu kategori kejahatan. Dan buka surat 7 ayat 40. Al-A'raf 7 ayat 40.